Namaku Fajar. Aku adalah laki-laki biasa yang dulu pernah punya mimpi besar. Mimpi yang mungkin terdengar klise, tapi buatku waktu itu terasa nyata. Aku ingin punya bisnis sendiri, ingin mandiri, ingin bisa membelikan rumah untuk orang tuaku, dan tentu ingin membahagiakan perempuan yang kucintai, istriku Nisa. Dulu aku yakin semua mimpi itu tinggal tunggu waktu. Aku pernah kerja di perusahaan startup, gajinya memang nggak seberapa, tapi aku percaya dari situ aku bisa berkembang. Aku belajar banyak hal, mulai dari marketing sampai urusan keuangan. Bahkan aku sempat nabung buat buka usaha kecil-kecilan, tapi ya, hidup nggak selalu mulus kayak yang kita rencanakan. Setelah menikah, aku ngerasa punya semangat baru. Punya istri yang setia dan lembut seperti Nisa membuatku makin yakin bahwa aku bisa jadi suami yang bertanggung jawab. Tapi siapa sangka, 2 bulan setelah akad, perusahaanku bangkrut. Semua karyawan dirumahkan, termasuk aku. Waktu itu aku masih positif. Aku bilang sama Nisa, ini cuma sementara, aku bakal dapat kerja lagi. Dia nggak banyak komentar. Cuman mengangguk dan bilang, aku percaya kamu, nggak apa-apa, yang penting kamu sehat. Kalimat itu sederhana, tapi rasanya seperti tamparan hangat. Bukan karena menyakitkan, tapi karena penuh kepercayaan. Aku nggak mau mengecewakannya. Bulan pertama tanpa kerja, aku masih rajin kirim lamaran. Aku bangun pagi, duduk di depan laptop, edit CV, nulis email satu-satu. Tapi ya, hidup nggak selalu adil. Puluhan lamaran cuman berbalas ucapan terima kasih atas ketertarikannya, nggak ada panggilan, nggak ada kabar. Bulan kedua, semangatku mulai menurun. Aku masih kirim lamaran, tapi mulai jarang. Kadang lebih banyak main HP, scroll media sosial, atau sekadar duduk bengong di teras rumah kontrakan kecil kami. Tabungan. Kami mulai menipis, dan pengeluaran tetap jalan. Aku tahu, aku harus gerak. Tapi entah kenapa, aku malah makin diam. Yang paling bikin aku bingung, Nisa nggak pernah sekalipun mengeluh. Dia malah ngusulin, aku coba cari kerjaan dulu ya. Aku punya kenalan yang katanya lagi cari admin. Aku langsung nolak waktu itu. Harga diriku sebagai laki-laki masih tinggi. Aku bilang, nggak usah, aku masih bisa cari kerja. Kamu cukup di rumah aja. Tapi dia cuma tersenyum tipis. Kita nggak tahu rezeki dari mana datangnya, ya kan? Akhirnya dia tetap kerja. Mulai dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Tiap hari dia berangkat naik motor, pulang bawa tas ransel dan senyuman. Dia nggak pernah bawa lelahnya pulang. Dia tetap masak buat kami, kadang sekadar mie instan, kadang nasi goreng sederhana. Tapi semua dia lakukan dengan senyum. Dan aku mulai lebih sering di rumah, duduk depan laptop bukan buat kirim lamaran, tapi buat main game. Aku nggak tahu pasti sejak kapan rasa malas itu tumbuh. Mungkin karena terlalu lama nunggu, terlalu sering ditolak, atau mungkin karena aku mulai menikmati kenyamanan ini. Rasanya enak juga, bisa bangun siang, nggak perlu berangkat kerja, dan tetap ada yang masakin makan. Aku mulai rutin main game online, bangun tidur, sarapan seadanya, lalu duduk di depan layar sampai sore. Kadang diselingi kopi sachet atau rokok, sambil scroll TikTok atau nonton YouTube. Aku tahu ini salah, tapi waktu itu aku pura-pura nggak peduli. Aku bilang ke diri sendiri, ini cuma sementara, besok pasti mulai lagi kirim lamaran. Tapi besok itu nggak pernah datang. Nisa nggak pernah marah. Dia tetap seperti biasa. Tiap malam dia nanya kabar, nanya aku udah makan atau belum, dan kadang minta pijitin pundaknya yang pegal. Dia tetap manja, tetap lembut, walaupun dia yang kerja, bukan aku. Aku malu. Tapi entah kenapa, rasa malu itu nggak cukup besar buat bikin aku bangkit. Aku malah makin tenggelam dalam zona nyaman yang salah, dan bodohnya, aku sempat merasa beruntung punya istri seperti Nisa. Aku pikir dia akan selalu sabar, selalu ada. Padahal aku tahu, semua orang punya batas. Ada satu malam yang enggak pernah aku lupa. Waktu itu hujan deras. Nisa pulang agak malam, karena lembur. Bajunya basah, rambutnya juga. Tapi dia tetap sempat masuk dapur buat goreng telur dan bikin teh manis hangat. Aku masih duduk depan laptop, main game pakai headset.
Gak sadar dia sudah berdiri di belakangku. Dia taruh piring di meja kecil samping kursi. "Makan dulu, Mas." Aku cuman ngangguk tanpa lepas headset. Beberapa menit kemudian, baru aku sadar dia gak masuk kamar. Aku nyari ke dapur. Dia lagi duduk di lantai dapur, lemas, wajahnya pucat, tangannya gemetar. "Nisa, kenapa?" Aku panik. Dia cuma jawab lirih, "Cuma pusing, capek dikit aja." Malam itu aku nganter dia ke klinik. Dokter bilang dia kecapekan dan kurang istirahat. Tensi rendah, makannya nggak teratur. Dalam hati aku, menyesal. Aku sadar, ini semua salahku. Tapi aku masih belum cukup berani untuk berubah. Keesokan harinya, saat dia tidur, aku duduk sendiri di ruang tamu. Ruangan kecil, cuma ada satu kursi tua dan kipas angin rusak. Tapi suasananya hening dan aku mulai mendengar suara hatiku sendiri. "Apa kamu masih laki-laki, Jar?" bisik hatiku. "Kamu udah nyerah sebelum berjuang lagi?" Hari itu, untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan terakhir, aku buka laptop dan hapus semua game. Aku uninstall semuanya. Tangan gemetar waktu klik tombol. Delete. Tapi aku tahu aku harus mulai dari situ. Aku buka situs lowongan kerja lagi. Kirim lamaran lagi. Dan mulai berani minta maaf ke Nisa. Waktu dia bangun, aku duduk di sampingnya, genggam tangannya pelan. "Nis? Maaf ya, aku udah keterlaluan." Dia cuma senyum, matanya lembut. "Gak apa-apa. Yang penting, kamu sadar sekarang." "Aku gak pernah niat nuntut kok, Mas." Kalimat itu bikin dadaku sesak. Aku gak tahu seberapa besar luka yang dia simpan, tapi dia tetap menutupinya dengan senyum. Dan itu justru yang paling menyakitkan. Ketika seseorang terus baik sama kamu, padahal kamu tahu kamu gak layak diperlakukan sebaik itu. Sejak saat itu, aku mulai berubah. Pelan-pelan. Gak langsung jadi hebat, tapi setidaknya aku mulai bergerak lagi. Aku gak ingin jadi lelaki yang hanya dikenang sebagai beban. Aku ingin jadi alasan Nisa tersenyum karena bangga, bukan karena pura-pura bahagia. Dan walaupun aku tahu aku telat sadar, aku masih percaya. Gak ada kata benar-benar terlambat selama kita masih mau berubah. Setelah kehilangan pekerjaan dan gagal melamar ke sana-sini, aku mulai kehilangan arah. Aku merasa capek ditolak, capek menunggu kabar yang tidak pernah datang, dan capek berpura-pura optimis di depan Nisa. Hari demi hari, aku mulai berubah. Pelan tapi pasti. Bangun siang menjadi kebiasaan. Kalau dulu aku bangun jam 5 pagi, buat salat subuh, dan sempat olahraga ringan. Sekarang jam 9 saja rasanya masih ngantuk. Aku mulai hari-hari dengan secangkir kopi sachet, duduk di depan laptop, buka YouTube sebentar, lalu masuk ke dunia game yang jadi pelarianku. Dunia itu terasa lebih sederhana. Kalau gagal, bisa ulang. Kalau kalah, bisa coba lagi. Kalau capek, tinggal log out. Tidak ada tekanan, tidak ada rasa malu, tidak ada kecewa yang menggigit seperti ketika membaca email penolakan dari HRD. Waktu berjalan tanpa terasa. Seminggu, 2 minggu, sebulan, hari-hariku jadi repetitif. Bangun siang, main game, istirahat bentar buat makan siang yang biasanya sudah disiapkan Nisa sebelum berangkat kerja, lalu lanjut game sampai sore. Kadang kalau bosan, aku janjian ngopi sama temen, nongkrong di warung kopi dekat gang, ngerokok, ngobrol ngalor ngidul soal politik, gosip artis, sampai harga rokok yang makin naik. Uang dari mana buat jajan dan ngopi? Jelas dari gaji Nisa. Dia kerja sebagai admin di kantor distributor sembako. Gajinya nggak besar mungkin, sekitar 3,5 juta sebulan. Tapi cukup buat bayar kontrakan, listrik, makan, dan keperluan harian. Dan buatku, Kukap juga buat beli kuota, kopi dan rokok. Pernah suatu sore, aku baru pulang dari warung kopi. Matahari sudah mulai turun, langit agak mendung, dan angin sore itu dingin menusuk. Aku masuk rumah, lepas sandal, langsung duduk di kursi. Nisa baru aja selesai. Mandy, dia keluar dari kamar dengan handuk kecil di bahu. Rambutnya masih basah, dan wajahnya kelihatan capek banget, tapi tetap. Dia menyambutku dengan senyum. "Udah ngopi sore ya?" katanya sambil duduk di sampingku. Aku cuma angguk, lalu nyalain TV Chopaknis, tanyaku sambil tetap menghadap layar sedikit.
Tadi banyak invoice yang harus dicek, tapi gak apa-apa. Namanya juga kerja. Aku tahu dari nada suaranya. Dia benar-benar lelah, tapi dia tidak pernah minta dipijit, tidak pernah minta bantuan, dan tidak pernah mengeluh. Malamnya, dia masih sempat masak nasi goreng dan menemaniku makan sambil nonton sinetron. Setelah selesai, dia bilang, "Makasih ya, udah nemenin aku malam ini." Kalimat itu selalu dia ucapkan hampir setiap malam, dan entah kenapa, makin lama aku dengar itu, makin perih rasanya di hati, karena aku sadar, aku tidak benar-benar menemaninya. Fisikku ada di sampingnya, tapi pikiranku lebih sering sibuk mikirin item game, strategi misi, dan drama dalam dunia maya. Aku mulai lupa rasanya jadi laki-laki yang berguna. Lupa bagaimana rasanya bangun pagi dan punya tujuan. Lupa betapa bahagianya dulu ketika aku bisa kasih Nisa hadiah kecil dari gaji pertamaku. Semua itu sekarang cuma tinggal kenangan. Tapi anehnya, meski aku sadar betul aku sedang terpuruk, aku tetap nyaman. Nyaman dengan rutinitas yang salah. Nyaman karena tidak ada yang marah. Nyaman karena Nisa tetap baik dan lembut. Dia tidak pernah menghakimi, tidak pernah menyindir, dan tidak pernah memaksa. Mungkin karena itu, aku justru semakin dalam tenggelam. Suatu malam, saat sedang asyik main game dan mengejar rank, aku mendengar suara batuk dari kamar. Awalnya pelan, tapi lama-lama makin sering. Aku lepas headset dan masuk kamar. Nisa sedang duduk di tepi ranjang. Mukanya pucat dan bahunya bergerak pelan setiap kali batuk. "Kamu kenapa, Nis?" tanyaku sambil duduk di sampingnya. "Cuma batuk biasa, Mas. Tadi di kantor Esinia dingin banget." Aku tahu itu bukan alasan sebenarnya. Aku tahu dia sudah sering terlihat lelah akhir-akhir ini. Tapi aku memilih percaya ucapan ringannya, karena aku sendiri tidak siap menerima kenyataan bahwa mungkin aku yang jadi penyebab dia sakit. Keesokan harinya, dia tetap bangun pagi seperti biasa. Dia tetap sempat menyiapkan sarapan, meskipun cuma roti bakar dan teh manis. Dia tetap mencium tanganku sebelum berangkat kerja, dan dia tetap meninggalkan senyuman yang membuatku merasa seperti lelaki sejati. Padahal kenyataannya, aku tidak melakukan apa-apa. Aku sempat merenung sebentar setelah dia pergi, duduk di ruang tamu, menatap dinding kosong, dan mendengarkan detik jam yang terdengar terlalu keras. Tapi entah kenapa, rasa bersalah itu hanya mampir sebentar. Setelah itu aku kembali duduk di depan laptop, login, cek game, dan hilang dalam dunia yang jauh dari kenyataan. Kadang aku berpikir, apa Nisa pernah menangis diam-diam? Apa dia pernah merasa lelah tapi tidak bisa bilang? Apa dia pernah iri lihat istri-istri lain yang bisa tinggal di rumah karena suaminya bekerja? Aku tidak tahu, karena dia tidak pernah menunjukkan. Tapi aku yakin, perasaan itu pasti ada, dan itu yang bikin aku semakin merasa kecil. Minggu demi minggu berlalu, aku semakin jauh dari kenyataan. Aku mulai malas mandi. Kalau dulu aku selalu pakai parfum dan baju rapi, walaupun cuma di rumah, sekarang aku lebih sering pakai kaos oblong lusuh dan celana pendek. Rumah pun mulai berantakan, baju kotor menumpuk, piring kotor dibiarkan, dan lantai jarang disapu. Sampai suatu hari, Nisa pulang kerja lebih cepat dari biasanya. Waktu itu baru jam 3 sore, aku masih di warung kopi, ngobrol sama teman, sambil main game di HP. Tiba-tiba dia muncul, berdiri di depan pintu warung, dengan wajah yang sulit aku baca. Aku terkejut. "Mas, ayo pulang," katanya pelan. Aku berdiri, langsung matikan HP. Tuan Man menatap kami, lalu buru-buru berpaling. Sepanjang jalan pulang, kami tidak bicara. Motor melaju pelan, dan angin sore terasa menusuk. Saat sampai rumah, dia langsung masuk kamar tanpa sepatah kata. Aku duduk di ruang tamu, merasa sangat bodoh, tidak tahu harus berkata apa. Aku tahu dia kecewa, aku tahu dia lelah, tapi aku tidak tahu bagaimana cara memperbaiki semuanya. Malam itu, dia tidak bilang makasih seperti biasanya. Dia hanya makan sedikit, lalu tidur lebih cepat. Dan aku, untuk pertama kalinya, aku tidak bisa main game. Rasanya seperti ada lubang besar di dadaku. Lubang yang selama ini kututup dengan alasan-alasan yang kubuat sendiri. Aku kan cuma lagi butuh waktu. Semua orang pernah jatuh. Nanti juga ada kerjaan datang sendiri. Daripada kerja asal-asalan,
mending nunggu yang pas. Semua itu omong kosong, alasan yang kubuat untuk membenarkan kemalasanku sendiri. Dan malam itu, semua alasan itu runtuh. Aku masuk kamar, lihat wajah Nisa yang tertidur lelah, sembab. Mungkin dia menangis diam-diam. Aku duduk di lantai, bersandar ke ranjang, dan untuk pertama kalinya dalam waktu lama, aku menangis dalam diam. Tangisku bukan karena Nisa marah, tapi karena aku sadar, aku sudah menoniakin perempuan paling sabar yang pernah kutemui. Perempuan yang tidak pernah minta lebih, tapi layak dapat segalanya. Hari itu, matahari belum tenggelam sepenuhnya ketika pintu rumah terbuka. Aku sempat kaget karena biasanya Nisa pulang jam 6 lewat. Tapi kali ini baru jam 4 sore dia sudah berdiri di depan pintu. Wajahnya kelihatan lebih pucat dari biasanya. Dan matanya tampak sayu. Tapi yang bikin dadaku tercekat, dia tetap bawa sebungkus martabak di tangan kanannya. "Ini buat kamu, biar gak bosan di rumah," katanya pelan sambil senyum kecil. Aku mendekat, ambil bungkus martabak itu. Tangannya dingin dan gemetar. Tapi saat aku tanya, "Kamu kenapa, Nis?" Dia cuma jawab, "Enggak, cuma kecapekan aja." Aku tahu itu bohong, tapi bodohnya, aku pura-pura percaya. Aku biarkan dia masuk kamar, ganti baju, lalu rebahan di kasur. Sementara aku malah duduk di depan TV sambil buka martabak itu, makan pelan-pelan sambil nonton pertandingan bola. Sekilas aku dengar dia batuk. Agak parah, tapi tetap saja aku tidak ke kamar. Entah kenapa, saat itu aku masih menunda rasa peduli. Mungkin karena aku terbiasa dimanja. Menjelang malam, aku masuk kamar. Nisa terbaring sambil memeluk guling. Wajahnya benar-benar pucat, dan napasnya terdengar berat. Aku sentuh dahinya. Panas, panas sekali. Seperti air mendidih. Aku panik, "Nis, pengen. Kamu panas banget." Dia membuka mata sedikit, senyum tipis. "Maaf ya mas, aku gak kuat. Mungkin kecapekan." Jantungku berdetak keras. Aku langsung cari termometer, cek suhu badannya. 39,5 derajat. Aku berdiri linglung, ambil air, ambil handuk, basahin, lalu kompres dahinya. Tangannya dingin, tapi tubuhnya panas membara. Dia gak banyak bicara, cuma menggenggam tanganku lemah. Waktu itu, aku merasa seperti dihadapkan dengan kenyataan yang selama ini aku tolak mentah-mentah. Aku lihat Nisa yang lemah, terbaring, gak bisa kerja, dan aku sadar, aku bahkan gak punya uang untuk bawa dia ke rumah sakit. Dompetku kosong. Saldo rekening, jangan tanya. Terakhir aku buka, isinya tinggal belasan ribu. Aku mulai panik. "Besok ke dokter?" "Ya," kataku gugup. Dia cuma mengangguk pelan. "Tapi uangnya?" Aku pegang tangannya. "Udah, tenang. Aku cari cara." Padahal aku sendiri gak tahu harus cari kemana. Malam itu aku gak bisa tidur. Aku duduk di lantai, bersandar di sisi kasur, sambil menggenggam tangannya yang dingin. Aku merasa sangat kecil. Untuk pertama kalinya, aku benar-benar merasa jadi beban. Kalau saja dari awal aku gak malas, kalau saja aku tetap semangat cari kerja, mungkin aku bisa bawa dia ke dokter malam itu juga. Tapi sekarang, aku cuma bisa menatap istri yang sedang sakit dan berharap keajaiban datang. Pagi harinya, dia masih demam. Aku bantu dia mandi air hangat, lalu suapin bubur yang semalam aku beli dari warung dekat gang. Tangannya masih gemetar, tapi dia tetap berusaha tersenyum. "Enak buburnya." "Makasih ya," katanya pelan. Aku ingin menangis saat itu juga, tapi aku tahan. Aku harus kuat. Setidaknya, kali ini aku harus berbuat sesuatu. Setelah memastikan dia tidur, aku keluar rumah. Aku keliling komplek, tanya ke warung, minimarket, dan tempat cucian motor. Apa ada lowongan kerja? Bahkan kerja kasar sekalipun. Semua jawabannya sama, belum ada. Tapi satu pemilik warung bilang, "Kalau mau bantu-bantu angkut barang tiap pagi, boleh. Uangnya gak seberapa, tapi lumayan buat tambah-tambah." Aku langsung terima, tanpa pikir panjang. Mulai besok subuh, aku bantu engket-engket karung beras dari truk ke gudang warung. Uangnya cuma 50.000 sekali angkut, tapi itu lebih dari cukup buat beli obat penurun panas dan vitamin. Sore harinya, aku beli obat pakai sisa uang yang aku punya. Aku juga pinjam uang 100.000 dari teman dekatku, Randi.
Untung dia masih percaya. Aku pulang dengan kantong plastik berisi obat, vitamin, dan sedikit buah. Nisa sedang tertidur saat aku masuk. Aku duduk di sampingnya, pegang pipinya yang masih hangat. Aku ingin bilang sesuatu, tapi lidahku keluh. Jadi aku cuma berbisik, "Maafin aku ya Nis, aku janji. Mulai besok aku berubah." Besok subuh, aku bangun jam 5. Sholat subuh setelah sekian lama. Aku mandi, lalu langsung ke warung untuk bantu angkut barang. Badanku kaget, karena sudah lama gak kerja fisik. Tapi, aku tahan. Aku dorong semua rasa malas itu ke pojok paling gelap. Dari hati, 2 minggu berjalan. Setiap pagi aku bantu di warung. Siang aku bersihin rumah, cuci piring, nyapu, ngepel. Sore aku beli sayur, masak seadanya. Nisa pelan-pelan membaik, tapi tubuhnya belum sekuat dulu. Dia masih batuk sesekali. Kadang matanya terlihat lelah, tapi setidaknya sudah bisa duduk di teras, menikmati teh hangat yang aku buatkan. Suatu sore, dia panggil aku saat sedang menyapu halaman. "Mas," aku mendekat, duduk di kursi rotan sampingnya. "Aku senang lihat kamu kayak sekarang," katanya pelan. Aku tersenyum malu. "Aku juga malu sama kamu, Nis. Harusnya dari dulu aku berubah." Dia menggenggam tanganku. "Yang penting kamu mau usaha sekarang. Itu lebih dari cukup buatku." Aku terdiam, menatap matanya yang lembut. Rasa bersalah, haru, dan sayang bercampur jadi satu. Dalam hati aku janji, apapun yang terjadi, aku gak akan pernah biarkan dia berjuang sendirian lagi. Aku mulai cari kerja yang lebih tetap. Aku cetak ulang CV, cari di internet, tanya-tanya ke teman lama. Meskipun belum ada hasil, setidaknya sekarang aku punya semangat. Aku belajar lagi, nonton video motivasi, dan kurangi waktu main game. Bahkan sekarang laptopku lebih sering dipakai buat edit CV dan cari lowongan, bukan untuk enjereng. Nisa makin pulih, tapi aku tahu kondisi keuangannya belum baik. Gaji bulanannya sudah banyak terpakai untuk biaya obat, makan, dan kebutuhan rumah. Aku mulai cari kerja sambilan lain. Pernah sekali aku jadi kurir paket sehari. Pernah juga bantu teman jualan gorengan di pinggir jalan. Aku gak peduli lagi soal gengsi. Yang penting aku bisa bantu nafkahin rumah tangga ini. Suatu malam, kami makan bareng di meja kecil yang biasa kami pakai. Hanya ada nasi, telur dadar, dan tumis kangkung. Tapi rasanya beda. Makan malam itu terasa hangat dan damai. Kami tertawa saat aku cerita soal kejadian lucu di warung tadi pagi. "Mas, kamu sekarang lebih rajin dari aku ya," goda Nisa sambil tertawa. Aku ikut tertawa, lalu berkata pelan, "Karena aku takut kehilangan kamu, Nis." Dia terdiam, dalam, lalu senyum tipis. "Aku gak kemana-mana. Asal kamu tetap mau berubah, aku akan tetap di sini." Kalimat itu menamparku sekaligus menyembuhkan. Aku sadar, tidak semua orang seberuntung aku, punya istri yang sabar, setia, dan penuh pengertian. Tuhan mungkin marah melihat aku menoniakan rezeki seperti Nisa. Dan sejak hari itu, aku benar-benar berjanji. Aku ingin jadi suami yang bukan cuma ada secara fisik, tapi juga hadir secara utuh dalam usaha, doa, dan perjuangan. Pagi itu aku bangun lebih cepat dari biasanya. Mungkin karena semalam aku tidur dengan pikiran yang masih penuh rasa syukur. Sudah beberapa hari terakhir ini, aku merasa lebih hidup, lebih berarti. Rasanya seperti kembali jadi laki-laki yang punya arah. Aku bangun, lipat selimut, dan berniat membuat sarapan sederhana buat Nisa. Tapi saat masuk ke dapur dan lewat meja makan, aku lihat ada secari kertas tertinggal di atasnya. Kertas kecil, dilipat 2, dengan namaku tertulis di bagian atasnya. Tulisan tangan Nisa. Aku kenal betul, dengan jantung berdebar. Aku buka kertas itu perlahan. "Maaf kalau aku terlalu kuat di depan kamu. Aku cuma pengen kamu bangkit lagi. Aku percaya kamu bisa, Fajar. Tapi kalau aku pergi duluan, tolong jaga dirimu baik-baik. Jangan malas terus. Dunia ini butuh kamu. Aku butuh kamu. Tapi aku juga butuh kamu berubah." Tanganku gemetar waktu membaca kalimat itu. Rasanya seperti ditampar keras di tengah pagi yang tenang. Dadaku sesak, air mata jatuh begitu saja. Aku gak bisa tahan. Buru-buru aku keluar rumah, tanya ke tetangga. Baru satu ketukan di pintu rumah Bu Rina, dia sudah buka,
dan langsung bilang, "Nisa semalam dibawa ke rumah sakit, Mas. Pingsan di kamar mandi." Saya yang bantu antar. Tanpa pikir panjang aku langsung lari ke rumah sakit. Tanpa ganti baju, tanpa cuci muka. Langkahku cepat, napasku memburu. Sepanjang jalan aku berdoa dalam hati, minta Tuhan jaga Nisa. Aku tahu aku belum pantas minta apa-apa, tapi kali ini aku cuma ingin satu hal, biarkan Nisa tetap hidup. Sampai di rumah sakit, aku tanya ke bagian informasi. Mereka kasih tahu ruangannya. Aku lari ke lantai 2, ke ruang perawatan. Di depan pintu kamar, aku lihat Bu Rina duduk sambil mengipasi dirinya dengan koran. Begitu lihat aku, dia langsung berdiri dan pegang lenganku. "Mas Fajar, sabar ya." "Ya." "Nisa masih diobservasi dokter." Aku masuk pelan ke dalam ruangan, dan di sana aku lihat Nisa terbaring lemah. Infus menempel di tangan kirinya. Wajahnya pucat, mata tertutup, tapi napasnya masih naik turun perlahan. Ada alat bantu oksigen di sampingnya. Aku duduk di kursi dekat kasur, pegang tangannya, cium punggung tangannya lama-lama. "Maaf ya Nis, aku telat tahu kamu setangguh ini," bisikku sambil menangis pelan. Aku gak peduli lagi sama Eko, gak malu walau tangisku pecah di hadapan siapapun. Beberapa jam kemudian, dokter datang. Aku berdiri, menyapanya. "Gimana keadaan istri saya, Dok?" Dokternya kelihatan lelah, tapi masih bisa tersenyum kecil. "Istri Bapak terlalu memaksakan, Dear. Tekanan darahnya rendah, dan tadi malam dia pingsan karena kelelahan berat. Juga ada gejala anemia parah, harus dirawat, dan sebaiknya istirahat total untuk beberapa minggu ke depan." Aku mengangguk cepat. "Saya akan rawat dia, Dok. Saya janji." Hari selanjutnya aku bolak-balik rumah dan rumah sakit. Kadang tidur di kursi ruang rawat, kadang pulang buat ambil baju ganti. Aku stop semua kerja sampingan dulu. Fokusku cuma satu, Nisa. Aku lihat langsung gimana tubuh Nisa berjuang untuk sembuh. Tangannya makin kurus, kulitnya makin pucat. Tapi setiap kali buka mata dan lihat aku duduk di sampingnya, dia senyum. Senyum yang sama, lembut dan hangat. Yang sejak awal bikin aku yakin dia adalah rumah. Suatu malam, saat suasana rumah sakit sunyi dan lampu ruangan hanya temaram, Nisa membuka mata dan menatapku. "Mas." "Ya sayang." Dia tarik napas pelan. "Kalau aku gak kuat, jangan salahin dirimu." "Ya." Aku langsung pegang tangannya erat. "Jangan ngomong kayak gitu. Kamu kuat. Kamu pasti sembuh." Dia diam sebentar, lalu senyum tipis. "Kamu udah berubah. Aku senang lihat kamu sekarang." Mataku panas lagi. Aku cium punggung tangannya. "Lama sekali. Aku berubah karena kamu. Karena aku gak bisa bayangin hidup tanpa kamu." Dia menutup mata lagi, tapi kali ini senyumnya lebih tenang. 3 hari kemudian, kondisi Nisa mulai membaik. Dokter bilang HB-nya naik, tubuhnya mulai merespons vitamin dan makanan. Aku lega bukan main. Walau masih lemas, dia sudah bisa duduk sebentar. Aku bantu suapin makan, sisir rambutnya, bahkan bersihin badannya pakai air hangat dan handuk kecil. Aku semua itu dengan hati yang penuh. Sebelum tidur malam itu, dia bisik pelan, "Mas, aku pengen kita hidup bareng sampai tua ya." Aku peluk dia pelan. "Aku janji, Nis, kita akan bareng terus sampai uban kita sama-sama putih." Beberapa hari kemudian, Nisa diizinkan pulang, tapi harus kontrol rutin. Aku gendong tas kecilnya, bantu dia naik taksi online yang aku pesan. Di rumah, aku sudah bersihin semuanya. Spray diganti, kamar dibersihin, dapur sudah siap masak bubur ayam kesukaannya. Malam pertama di rumah, Nisa tidur lebih tenang. Aku duduk di lantai samping tempat tidur, sambil menatap wajahnya. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa jadi suami sungguhan. Bukan karena uangku, bukan karena pekerjaanku, tapi karena aku ada, hadir, mau berjuang. Esoknya, aku temani dia kontrol. Sepulang dari rumah sakit, aku duduk sendiri di teras, buka HP, dan mulai daftar ke semua lowongan yang aku temukan. Aku tulis lamaran satu persatu. Aku isi dengan jujur tentang masa laluku yang sempat malas, tapi juga tentang tekadku untuk berubah. Tuhan akhirnya mendengar doaku. 2 minggu kemudian, aku diterima kerja di toko elektronik sebagai bagian gudang. Gajinya gak besar,
tapi cukup buat mulai hidup baru. Aku peluk Nisa erat malam itu. Dia tersenyum dan bilang, "Aku bangga sama kamu." Hari-hari berlalu dengan lebih teratur. Nisa pelan-pelan pulih. Aku kerja setiap hari. Pulang bawa uang seadanya. Tapi kali ini dari keringat sendiri. Kadang kami makan sederhana, kadang hanya mie instan dan telur. Tapi semuanya terasa mewah, karena dilalui dengan cinta dan usaha bersama. Dan suatu malam, setelah aku selesai mencuci piring, dan Nisa duduk di ruang tengah sambil membaca buku, dia panggil aku. "Mas, sini deh." Aku mendekat. "Kenapa?" Dia pegang tanganku. "Aku pengen punya anak." "Kamu siap?" Aku terdiam sejenak, lalu aku peluk dia. "Aku siap, Nis. Kita siap." Dan sejak hari itu, kami benar-benar mulai dari awal. Tapi kali ini, bersama. Di rumah sakit itu, ruangan terasa dingin. Tapi dinginnya bukan cuma dari AC yang menyala sejak pagi. Ada dingin yang lain, dingin yang masuk sampai ke dada. Menggigilkan hati, dingin yang datang dari rasa takut kehilangan. Dari kenyataan bahwa perempuan paling kuat dalam hidupku sedang terbaring lemah, tak berdaya. Aku duduk di samping ranjangnya. Wajah Nisa masih pucat, bibirnya kering. Tapi saat melihatku datang, dia tetap tersenyum. Senyum tipis, lelah, tapi hangat, seolah sedang berkata, "Aku masih di sini, Mas. Jangan khawatir." "Maaf ya, aku cuma kecapekan," katanya pelan. Suaranya serak, nyaris seperti bisikan. Aku genggam tangannya. Hangatnya sudah tak sekuat dulu, Nis. "Aku janji, setelah ini aku berubah. Aku bakal kerja. Aku bakal bahagiain kamu. Aku janji." Dan di sanalah tangis itu akhirnya keluar. Tangis yang selama ini aku tahan sebagai laki-laki. Tangis yang aku sembunyikan di balik tawa palsu, di balik candaan bodoh saat nongkrong sambil ngopi, di balik headset saat main game sampai subuh. Tangis itu pecah tanpa aba-aba di depan perempuan yang selama ini jauh lebih kuat dariku. Aku tak bisa sok kuat lagi. Tanganku masih menggenggam tangannya, dan air mataku jatuh satu-satu, lalu deras. Bahuku bergetar. Aku jatuh, pelan, bersandar di pinggir ranjangnya, dengan suara isakan yang coba aku tahan. Tapi tak bisa, Nis. Maafin aku. Aku ini suami yang gagal. Aku nyakitin kamu. Bukan cuma karena aku gak kerja, tapi karena aku jadi orang yang egois. Kamu yang sakit, tapi aku yang ngerasa kecil banget sekarang. Nisa memejamkan mata. Aku kira dia tidur. Tapi tiba-tiba, ibu jarinya mengusap pelan tanganku. Gerakan kecil, tapi cukup buat bikin aku menangis makin keras. Karena walau dia yang terbaring lemah, dia tetap menguatkan aku. Beberapa menit aku hanya menangis dalam diam, sampai akhirnya dia buka mata lagi dan berkata dengan suara pelan, "Mas, kamu itu baik. Kamu cuma lagi jatuh, tapi bukan berarti kamu gak bisa bangun." Aku angguk sambil cium tangannya berkali-kali. "Aku akan bangun, Nis. Aku janji." Hari-hari selanjutnya aku lebih banyak di rumah sakit. Kadang tidur di kursi, kadang di lantai, kadang juga di musola rumah sakit. Tapi aku gak peduli. Yang penting aku bisa dampingi dia. Setiap pagi, aku bantu cuci wajahnya, ganti bajunya, sisirin rambutnya yang mulai rontok karena kurang gizi. Kadang dia senyum malu, bilang, "Mas, aku jadi kayak nenek-nenek ya?" Aku jawab, "Nenek-nenek paling cantik yang pernah aku lihat." Dia ketawa pelan, suara tawanya makin kecil dari hari ke hari, tapi senyumnya tetap sama. Aku mulai menyadari, perempuan ini bukan cuma penyemangatku, dia adalah nafas hidupku. Satu malam, saat lampu kamar sudah diredupkan, dia manggil aku. "Mas, aku duduk di samping ranjang." "Iya, kalau nanti aku gak bisa pulih sepenuhnya, kamu masih mau sama aku?" Aku diam sebentar. Rasanya pertanyaan itu seperti peluru pelon-pelon menembus dadaku. "Nis, aku gak peduli kamu sehat atau enggak. Aku cuma pengen kamu tetap hidup. Bisa dengar kamu nafas aja udah cukup buat aku." Dia senyum lagi. Senyum itu selalu berhasil bikin jantungku tenang. Kalau gitu, aku akan berusaha lebih kuat. Hari-hari berlalu. Kadang dokter datang dengan kabar baik, kadang enggak. Tapi aku belajar untuk tidak menyerah. Hanya karena hari ini berat, aku belajar jadi laki-laki dari Nisa, yang bahkan dalam sakitnya
tetap bisa tersenyum dan bersyukur. Satu hari, sepulang dari minimarket untuk beli tisu basah dan makanan cair buat Nisa, aku buka HP dan lihat ada pesan dari HRD, sebuah toko elektronik. Mereka memanggilku untuk wawancara kerja lusa. Tangan ini gemetar waktu baca pesan itu. Rasanya seperti dikasih napas baru. Malam itu, aku cerita ke Nisa, "Mas, aku seneng banget dengar kabar itu," katanya sambil pegang tanganku. "Kamu lihat kan, Tuhan itu gak tidur." Aku senyum, tapi dalam hati, aku tahu, kalau bukan karena dia, mungkin aku gak akan punya semangat sampai di titik ini. Hari wawancara itu datang. Aku pergi pagi, pakai kemeja pinjaman dari tetangga. Kemejanya agak sempit, tapi tetap rapi. Aku naik motor pinjaman, sampai ke toko tepat waktu. Wawancaranya berjalan baik. Mereka senang karena aku jujur soal masa laluku, tapi juga menunjukkan niat besar buat berubah. Sore itu, aku balik ke rumah sakit dengan harapan baru. Nisa tersenyum sambil nanya, "Gimana? Insya Allah lancar, Nis. Doain aku diterima." Ya, 2 hari kemudian, kabar itu datang. Aku diterima kerja sebagai staf gudang. Gajinya gak besar, tapi cukup untuk mulai. Waktu aku kasih kabar itu ke Nisa, dia peluk aku pelan. "Mas, aku bangga banget sama kamu." Sejak hari itu, pagi-pagi aku berangkat kerja. Jam 5 subuh aku udah bangun, bantu suapin Nisa sarapan, lalu berangkat. Kadang capek luar biasa, tapi setiap pulang dan lihat wajah Nisa, semua lelah hilang. Kami pindah ke kontrakan yang lebih dekat dengan rumah sakit. Sederhana, cuma 1 kamar, dapur kecil, dan ruang tamu sempit. Tapi buatku itu istana, karena ada dia, karena ada harapan. Nisa mulai belajar jalan pelan-pelan. Aku bantu dia tiap pagi dan sore. Kadang kami duduk berdua di depan kontrakan sambil minum teh hangat. Obrolannya kadang cuma soal masakan atau burung tetangga, tapi semuanya terasa berarti. Suatu malam, saat hujan turun pelan-pelan, kami duduk berdua di kasur. Nisa rebah di pundakku. "Mas Ham, kamu bahagia?" Aku peluk dia erat. "Bahagia banget." Dia diam sebentar, lalu bisik pelan, "Terima kasih, udah tetap pilih aku. Walaupun aku sekarang gak sesempurna dulu." Aku angkat dagunya, tatap matanya. "Nisa, kamu gak pernah kurang. Kamu selalu sempurna di mataku. Justru kamu yang pilih bertahan sama aku waktu aku gak pantas. Jadi sekarang, giliranku buat bertahan sama kamu. Apapun yang terjadi." Malam itu kami tidur dengan peluk erat, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku tidur tanpa rasa bersalah di hati. 2 minggu setelah Nisa dinyatakan boleh rawat jalan, aku resmi mulai bekerja lagi. Bukan di kantor, bukan juga di toko elektronik seperti rencana sebelumnya, tapi jadi kurir makanan online. Gak mewah, gak duduk di ruangan ber-AC, gak pakai seragam bagus atau kartu nama. Tapi buatku, pekerjaan ini adalah titik balik. Waktu aku pakai jaket kurir pertama kali dan pasang aplikasi di HP, tangan ini agak gemetar, bukan karena takut, tapi karena akhirnya aku bisa berdiri lagi. Bukan cuma berdiri di jalanan bawa pesanan, tapi berdiri sebagai suami. Nisa yang bantu aku siapin semuanya. Dia setrika jaket kurirku malam sebelumnya, nyiapin bekal roti isi sarden buatan sendiri, dan pagi-pagi dia udah bangun lebih dulu, cuma buat bilang, "Semangat ya Mas, hati-hati di jalan." Hari itu langit agak mendung, tapi hati aku terang banget. Perjalanan pertama aku antar makanan cuma sejauh 3 km, tapi rasanya seperti napas baru. Pelanggan pertama cuma kasih bintang 4, tapi aku tetap senyum lebar waktu lihat notifikasi. Masuk, 1 pesanan selesai, 1 langkah lagi menuju perubahan. Sepanjang hari aku keliling kota kecil tempat kami tinggal, nganter pesanan nasi goreng, ayam geprek, kopi susu, bahkan donat. Keringat ngucur dari pelipis, pinggang pegal, dan motor. Pinjaman yang udah tua sempat mogok sekali, tapi aku gak marah, karena aku tahu ini semua adalah bagian dari prosesku menebus waktu-waktu malas yang dulu. Saat maghrib, aku pulang ke rumah kontrakan. Nisa udah nunggu di depan pintu, duduk di bangku kayu kecil, sambil bawa teh hangat buatku. Dia senyum waktu aku buka helm. "Capek Mas?"
Aku balas senyum, capek, tapi bahagia. Dia berdiri, bantu lepas tas delivery dari punggungku, lalu cium tangan aku. Tangannya sendiri yang dulu sering aku genggam sambil main game, sekarang yang genggam pundakku sambil berkata, "Aku bangga banget sama kamu." Dan itu rasanya lebih mahal dari semua gaji di dunia. Malamnya, sambil makan sederhana di lantai hanya nasi, tahu goreng, dan sambal tomat, buatan Nisa, kami ngobrol ringan. Tapi di sela-sela obrolan itu, aku merasa dihargai. Bukan karena besar penghasilan hari itu, tapi karena setiap kata Nisa penuh kasih, penuh percaya. "Mas, aku tahu ini gak mudah buat kamu, tapi kamu udah melangkah. Dan buatku, itu luar biasa." Aku hampir gak bisa nahan air mata lagi. Tapi aku tahan, kali ini bukan karena gengsi, tapi karena aku gak mau bikin suasana jadi berat. Kami sudah cukup melalui masa itu. Sekarang saatnya membangun ulang. Perlahan tapi pasti. Hari-hari berikutnya, aku makin terbiasa dengan pekerjaan ini. Bangun sebelum subuh, cek orderan, isi bensin, lalu berkeliling. Kadang panas menyengat, kadang hujan deras. Tapi aku gak pernah lagi yang... Bahkan ketika pelanggan marah karena telat, aku minta maaf sambil tetap tersenyum. Karena aku tahu, harga diriku bukan dari komentar mereka, tapi dari bagaimana aku bertahan dan tetap pulang membawa nafkah. Nisa makin sehat, meski belum kuat untuk kerja full time. Dia mulai bantu usaha kesel-kasilan dari rumah, jualan puding dan camilan lewat media sosial. Tiap malam kami diskusi soal pesanan besok, soal modal belanja, bahkan soal strategi postingan Instagram. Rasanya seperti punya hidup baru. Dan aku berasa jadi suami lagi, bukan beban, bukan bayang-bayang, tapi bagian dari perjalanan. Suatu malam, setelah pulang kerja, aku lihat Nisa ketiduran di meja kecil sambil pegang catatan pesanan. Matanya mesek, ada bekas kantuk, tapi senyumnya tetap muncul saat aku usap kepalanya. "Istirahat dulu, jangan terlalu capek." Dia hanya angguk kecil. "Aku senang, Mas. Akhirnya kita bisa kerja bareng, walau dari hal kecil." Aku tatap wajahnya lama. Di situ aku sadar, cinta itu bukan soal bunga dan coklat. Bukan juga tentang makan malam mewah atau liburan mahal. Cinta itu tentang siapa yang tetap bertahan waktu semuanya hancur. Dan Nisa, dia tetap di sini. Satu malam, saat kami duduk di teras kontrakan, aku bertanya, "Nis, kamu pernah nyesel gak nikah sama aku?" Dia diam sebentar. Pandangannya lurus ke depan. Lalu dia jawab, "Pernah." Jantungku nyaris berhenti. Tapi aku sempat bicara. Dia lanjut, "Aku pernah nyesel waktu lihat kamu yang dulu bukan Fajar yang aku kenal. Aku pernah ngerasa sakit banget, tapi penyesalan itu hilang, Mas. Sekarang aku cuma bersyukur karena kamu udah balik lagi." Bukan lebih kuat dari sebelumnya. Aku tarik napas panjang, peluk dia dari samping. "Makasih ya, Nis. Karena kamu, aku belajar lagi jadi manusia." Malam itu langit cerah, bulan purnama menggantung seperti lampu besar di langit. Tapi hatiku lebih terang dari bulan itu. Di minggu keempat, penghasilan kami dari kerjaanku dan jualan kesel-kasilan Nisa mulai cukup buat menabung sedikit. Aku mulai bayangin bisa beli motor sendiri. Bahkan mungkin nanti bisa buka warung kecil atau bantu Nisa jualan offline. Tapi di tengah semua harapan itu, hidup seperti biasa, datang dengan ujiannya sendiri. Satu hari, motorku ditabrak dari belakang. Saat sedang mengantar pesanan, nggak parah, tapi cukup buat motor rusak ringan, dan aku luka di lutut. Aku nggak sempat marah, karena yang nabrak juga buru-buru dan langsung kabur. Aku duduk di pinggir trotoar, sambil nahan perih dan frustasi. Tapi yang lebih sakit dari luka di lutut adalah pikiran, gimana kalau aku nggak bisa kerja beberapa hari? Aku akhirnya jalan kaki sambil tuntun motor ke bengkel. Pulang lebih malam dari biasanya. Nisa langsung panik waktu lihat lututku berdarah. Tapi dia nggak marah, malah buru-buru bersihin luka itu sambil senyum lembut. "Besok kamu istirahat ya, aku aja yang keliling antar pesanan puding." Aku geleng pelan. "Gak bisa, Nis, kita butuh uang." Dia pegang tanganku. "Yang kita butuh sekarang bukan uang dulu, tapi kesehatan kamu. Kamu bisa cari uang kalau kamu sehat." Aku peluk dia. Lagi-lagi pelukan yang bikin hati ini tenang. Dan malam itu aku tidur dengan rasa syukur,
Meski lututku perih, 2 hari istirahat, dan aku kembali kerja dengan semangat yang sama. Karena aku tahu, jatuh itu biasa, tapi bangun lagi, itu luar biasa. Di tengah perjalanan ini, aku mulai paham. Jadi laki-laki itu bukan tentang berapa besar penghasilanmu, tapi tentang bagaimana kamu tetap berdiri saat semua orang sudah lelah menunggu. Dan aku bersyukur, karena satu-satunya orang yang gak pernah berhenti menunggu, bahkan ketika aku jadi versi terburuk dari diriku sendiri. Edala Nisa. Setiap malam, kami duduk berdua di teras rumah kontrakan kecil kami. Di bangku kayu yang sudah agak goyah itu, kami biasa menghabiskan waktu. Bukan rumah mewah, bukan juga sofa empuk seperti di iklan-iklan, tapi di situ aku menemukan tempat paling hangat di dunia, di sebelah perempuan yang tetap memilih bertahan, bahkan saat aku tidak layak dicintai. Kadang kami hanya diam, menikmati suara jangkrik dan lampu jalan yang temaram. Kadang kami ngobrol hal-hal kecil tentang pelanggan cerewet, tentang motor yang mulai rewel lagi, atau tentang rencana kecil untuk masa depan. Tapi malam itu, aku mendadak menatap wajahnya lebih lama dari biasanya. Cahaya bulan menyentuh pipinya yang mulai tirus. Wajah itu tetap cantik, tetap tulus, tetap penuh cinta. Makasih ya, udah gak nyerahin aku, kataku pelan sambil menggenggam tangannya. Dia menoleh, matanya berkaca-kaca, tapi bibirnya tersenyum. Makasih juga, udah bangkit lagi. Waktu seakan berhenti sejenak. Aku rasa itulah momen paling tulus yang pernah kami punya. Tidak ada pelukan dramatis, tidak ada tangisan yang meledak-ledak. Hanya 2 insan yang saling memaafkan tanpa harus banyak bicara. Beberapa hari kemudian, sebuah kabar datang dari teman lamaku. Namanya Rudy. Dulu satu kantor denganku sebelum aku di PHK. Dia sekarang kerja di perusahaan logistik dan butuh seseorang untuk posisi staf lapangan. Bukan posisi tinggi, tapi gajinya cukup stabil. Jam kerjanya juga jelas. Maksudku, aku rekomendasiin kamu, Jar. Tapi kamu harus mulai minggu depan, kata Rudy lewat telepon. Aku kaget dan senang, tapi juga khawatir. Pekerjaan ini full time, artinya aku harus lepas kerja sebagai kurir makanan yang fleksibel dan bantu Nisa jualan. Aku harus keluar rumah pagi-pagi dan pulang malam, minimal 6 hari seminggu. Malamnya, aku ceritakan ke Nisa. Dia terdiam agak lama. Aku tahu, bukan karena dia gak setuju, tapi mungkin karena berat juga bayangin harus sendirian lagi di rumah. Apalagi kondisinya belum benar-benar pulih. Tapi seperti biasa, dia tersenyum. Kalau kamu yakin, ambil aja mas. Aku bisa kok urus semuanya. Aku mengangguk. Tapi jauh di dalam hati, aku takut. Takut dia bohong soal kekuatannya. Takut aku kehilangan momen bersamanya. Tapi aku juga tahu, aku gak bisa hidup selamanya dalam rasa takut. Aku harus berani melangkah lebih jauh. Demi dia juga, hari pertama kerja di kantor logistik itu terasa asing. Seragam, atasan, sistem semuanya butuh penyesuaian. Tapi aku bersyukur karena kali ini aku datang bukan sebagai orang yang cari pelarian, tapi sebagai laki-laki yang benar-benar mau berubah. 1 minggu pertama berjalan cukup baik. Aku mulai terbiasa. Tapi di hari ke-8, saat jam istirahat, aku dapat telepon dari tetangga kontrakan. Suaranya panik. Mas Fajar, Nisa pingsan di dapur barusan. Kami udah bawa ke puskesmas. Aku gak sempat jawab, langsung lari keluar, pesan ojek online, dan berdoa dalam hati. Rasanya seperti kembali ke titik kemarin, takut, panik, dan penuh penyesalan. Sesampainya di puskesmas, aku lihat Nisa terbaring lemah di ranjang, matanya setengah tertutup. Tapi dia sadar saat aku datang. Aku pegang tangannya yang dingin. Nis, kenapa gak bilang kalau kamu kecapekan? Dia senyum tipis. Aku pikir kamu butuh fokus di kerjaan baru, mas. Hatiku remuk, rasanya seperti ditampar. Nisa, yang seharusnya aku lindungi, malah terus mikirin aku bahkan saat tubuhnya lemah. Aku duduk di samping ranjangnya, gak peduli dengan pegawai puskesmas yang lalu lalang. Aku hanya ingin memastikan dia tahu satu hal. Aku gak akan tinggal diam lagi. Setelah ini, kamu gak perlu urus apa-apa dulu. Fokus istirahat. Aku bisa urus semuanya. Dia sempat menolak,
bilang bahwa dia masih kuat. Tapi kali ini, aku yang harus bersikeras. Aku cuti 2 hari dari kantor logistik. Aku urus semuanya dari rumah. Cucian, belanja, masak seadanya. Dan baru kali itu aku sadar, selama ini aku gak bener-bener tahu seberapa berat yang dia tanggung saat aku sibuk ngopi dan main game dulu. Hari ketiga, Nisa mulai pulih, tapi dia tetap terlihat lemah. Aku mulai berpikir, mungkin aku bisa tetap kerja kantoran, tapi cari cara biar dia gak sendirian di rumah. Aku cari info soal kerja remote, bahkan tanya-tanya tetangga yang jualan online. Di tengah semua itu, Nisa bilang pelan, "Mas, aku gak butuh kamu jadi sempurna. Aku cuma butuh kamu tetap ada. Tetap sadar kalau hidup ini harus dijalani bareng-bareng. Jangan lagi sendiri-sendiri kayak dulu." Aku menatap matanya. Ada ketulusan yang gak bisa diganti dengan apapun. Aku genggam tangannya. Aku janji, Nis, gak akan pernah aku tinggal kamu sendirian lagi. Beberapa minggu kemudian, kondisi Nisa makin baik. Aku tetap kerja di kantor, tapi setiap malam aku pulang lebih cepat. Sabtu Minggu jadi hari khusus buat kami. Kami mulai menanam sayur kecil di belakang kontrakan. Nisa juga mulai mengajari anak tetangga les, menulis dan menggambar. Bukan karena butuh uang, tapi karena dia rindu berbagi. Malam-malam kami kembali hangat. Bukan karena hal besar, tapi karena sekarang aku gak lagi merasa jadi beban. Aku sudah jadi bagian dari perjalanan ini, bukan lagi penumpang. Kadang aku masih ingat masa-masa dulu, saat aku bangun siang, malas mandi, sibuk di depan layar dengan dalih butuh hiburan. Tapi sekarang, layar itu lebih sering kugunakan buat cari resep masakan atau tutorial tanam kangkung di pot bekas. Karena ternyata, hidup gak butuh kemewahan untuk terasa cukup. Yang penting, siapa yang tetap ada saat kita terpuruk. Cinta bukan sekadar kata-kata manis saat pacaran, tapi tentang siapa yang tetap bertahan saat semuanya mulai terasa berat. Dan aku bersyukur masih diberi kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Nisa bukan cuma istriku, dia cerminan dari semua kesabaran, ketulusan, dan kekuatan yang pernah aku lihat. Dia adalah alasan aku bangkit, alasan aku ingin terus hidup dengan layak. Dan malam itu, di teras rumah kecil kami, aku tahu satu hal yang pasti. Aku mungkin gak bisa beli rumah besar, atau mobil bagus, atau liburan ke luar negeri dalam waktu dekat. Tapi aku punya sesuatu yang lebih mahal dari semua itu. Aku punya seseorang yang mencintaiku, bahkan saat aku gak mencintai diriku sendiri. Dan itu adalah keajaiban paling besar dalam hidupku.